Kiai Yasin Sulhan mengisahkan tentang seorang wanita yang dikenal nakal namun memiliki cinta yang mendalam terhadap majelis zikir Al-Hikmah. Dilihatnya siapa itu, kok kamu makamkan di pondok? Orangnya lo gini, dan suaminya pun menyadari bahwa dia itu mengambil seorang perempuan itu pun asal-asalan dinikah gitu saja. Semakin mekar, dan masyarakat yang unjuk rasa itu kaget. Loh, ini loh orangnya itu gak karuan jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman. Kami hadir kembali dengan kabar menarik dari Majelis Zikir Manaqib Kubro yang berlokasi di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Kiai Yasin Sulhan berbagi cerita inspiratif kepada para jamaah tentang kejadian nyata yang terjadi di daerahnya, Kota Lamongan, pada tahun 2016. Kiai Yasin Sulhan mengisahkan tentang seorang wanita yang dikenal nakal namun memiliki cinta yang mendalam terhadap Majelis Zikir Al-Hikmah. Kisah ini dimulai ketika wanita tersebut, yang awalnya jauh dari kehidupan religius, tertarik kepada salah satu jamaah Al-Hikmah. Hubungan mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan, dan kehidupannya pun terbilang sukses sebagai pedagang daging ayam. Bersama sang suami, wanita tersebut mulai rutin mengikuti majelis zikir Al-Hikmah dimanapun berada. Dalam perjalanan spiritualnya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perubahan positif dalam hidupnya tidak hanya disaksikan oleh sang suami dan para jamaah, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Wanita itu akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat beribadah, dan lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Kisah menarik ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya. Para hadirin yang kami muliakan, kita ini beruntung banget dijadikan orang yang hati kita dikumpulkan dengan majelis ini. Ini ada sebuah cerita, tidak ada kitabnya Pak, Bu. Ada sebuah cerita, tidak ada kitabnya, cerita ini nyata. Sekitar tahun 2016, ini di Lamongan sendiri kejadiannya, yaitu ada seorang perempuan yang dalam hidupnya gak karu-karuan, sehingga kehidupannya itu melanggar syariat, ngelakoni maksiat, ngelakoni duraka. Setiap hari selalu mengikuti hawa nafsunya si perempuan itu. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah mendapatkan jodoh dengan anak laki-laki dari Al-Hikmah. Setelah mendapatkan jodoh dengan anak Al-Hikmah, diajak oleh anak laki-laki ini terus mengikuti Al-Hikmah. Dasar orangnya itu alhamdulillah kerjanya sukses menjadi pedagang ayam. Pedagang daging ayam di pasar. Karena kesuksesan itu, beliaunya luar biasa mencintai Al-Hikmah, mengikuti Al-Hikmah. Tidak hanya sekedar orangnya itu mengikuti jamaah ini, perjuangannya luar biasa. Sekali kalau ada khol, itu orangnya pasti gini, saya siap untuk memberi makan orang 500, untuk memberi makan para kiai 300. Itu pasti orangnya seperti itu. Setiap ada kegiatan Al-Hikmah dimanapun pasti datang, pasti hadir. Namanya manusia punya waktu, punya ajal, pasti ada kematian. Bahkan beliaunya itu memberi tanah Pak untuk kepentingan pondok pesantren Al-Fitrah yang dikembangkan, yang miliknya Yai Asrori yang dikembangkan di Lamongan. Itu pun pembeliannya beliau. Padahal latar belakang orang itu, perempuan itu betul-betul nakal.
setelah wafat karena punya jasa besar terhadap Al-Khidmah, punya jasa besar terhadap pendirian Al-Fitrah di Lamongan. Kesepakatan Al-Khidmah, pengurus Al-Khidmah, orang ini dimakamkan di lokasi pesantren ini, calon pesantren ini. Karena banyak orang lingkungan sana di kampung itu yang tidak setuju, melihatnya dengan mata kaca atau kacamata. Kacamata zahir, dilihatnya siapa itu, kok kamu makamkan di pondok, orangnya lo gini, dan suaminya pun ya menyadari bahwa dia itu mengambil seorang perempuan itu pun asal-asalan, dinikah gitu saja. Tapi lupa beliaunya itu meskipun dalam perjalanannya itu selalu melanggar syariat, tapi endingnya, akhir-akhirnya beliau itu luar biasa dalam mengikuti jamaah Al-Khidmah. Setelah wafat, setelah dimakamkan, masyarakat tidak setuju. Masyarakat sekitar pondok tidak setuju kalau di situ itu ditempati makam si perempuan itu. Unjuk rasa, Pak. Unjuk rasa ke Al-Khidmah, ke kita-kita ini. Akhirnya kita sepakati oke, kalau ini kita pertahankan justru akan menjadi masalah. Kalau gitu oke, nanti kita bongkar, tapi kita minta pembongkarannya nunggu 40 hari. Karena proses kematian dalam kuburan itu kalau tidak mendapatkan maunah dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, jasad kita itu 7 hariku sudah membusuk. Dan baunya sangat menyengat di atas 7 hari sampai 25 hari. Kalau sudah 40 hari insya Allah sudah beda. Maka kesepakatan kita oke, tetap kita bongkar, tapi nunggu 40 hari. Setelah mendekati 40 hari, para hadirin, kita tetap mengikuti aturan negara, karena membongkar kuburan itu tidak serta-merta langsung dibuka. Itu harus mengikuti izin ke Polres, ke Dandim, ke Rumah Sakit Umum tingkat kabupaten RSUD, dan harus ke Polsek dan ke Danramil dan seterusnya. Akhirnya semuanya kita jalankan, dibongkar di waktu itu. Para hadirin yang kami muliakan, menurut aturan, menurut kebiasaan, yang namanya mayit di 7 hari itu saja sudah membusuk. Tapi pada waktu 40 hari kita bongkar biiznillah, dan berkah dari beliau selalu mengikuti kegiatan majelis zikir, mengikuti jejak Al-Khidmah. 40 hari itu masih utuh badannya. Bahkan bunga-bunga yang dimasukkan, diikutkan di makam itu semakin wangi dan semakin apa ya jenenge iki? Bekar. Mekar. Semakin mekar. Dan masyarakat yang unjuk rasa itu kaget, loh ini loh orangnya itu gak karuan jalannya, yang dijalani katakanlah kalau celana yo celananya yang lututnya bolong yo, yang pakai gak karu-karuan itu, sepedane gak karu-karuan, tapi endingnya kan tidak di situ. Beliaunya setelah keadaan kayak gitu dinikah oleh anak-anak Al-Khidmah, diarahkan di Al-Khidmah, semakin tertata, semakin baik. Akhirnya alhamdulillah biidznillah menjadi baik. Barokahnya ikut Al-Khidmah. Mengapa kayak gitu? Karena apa yang sudah dibaca oleh teman-teman pembaca dalam nasid
pada waktu zikir la ilaha illallah itu kan ada kalimat waqfadon ajsamana fihi min aklit didan waja'al qobrona biya apa itu fil bahai wal bustan ya. Itu yang kita baca pada waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kan ada waqfadon ajsamana aklit didan terus fi khasrina unsanatun fil akzan. Ya Allah, jaga jasadku dari lintah-lintah tanah, dari cacing. Tapi terbukti akhirnya ini tidak ada kitabnya Pak, cerita ini cerita nyata di tempat saya di Lamongan. Itu padahal orangnya sebelumnya mempunyai nilai-nilai yang negatif sekali, tapi alhamdulillah biidznillah hasil. Apalagi kita ini insya Allah tidak punya latar belakang seperti itu, sekali masuk al-khidmah mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Maka ini kalau punya anak perempuan nikahkan saja sama anak-anak ini ya, sama anak-anak al-khidmah ini. Insya Allah terbawa nanti, karena bagaimanapun kita hanya tujuannya untuk menyelamatkan diri supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Akhirnya terpaksa Pak Bu kita bongkar dan kita pindah ke kampung halamannya. Di sana dimuliakan sama masyarakatnya. Karena apa? Karena desakan-desakan dari masyarakat itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda dan para jamaah semua untuk menonton video ini. Ceramah yang kami sajikan ini diharapkan dapat memberi inspirasi dan pelajaran berharga bagi Anda dan kita semua. Dengan terus mendukung kanal ini, Anda tidak hanya memperluas pengetahuan spiritual dan keagamaan, tetapi juga membantu kami untuk terus menyajikan konten-konten bermutu yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda yang tak ternilai, dan jangan ragu untuk berlangganan, memberi like, dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda. Semoga kita semua dapat terus mendapatkan manfaat dari kasih sayang Allah dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.